Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam para pemirsa pecinta Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview beberapa benda yang ada di sini, yaitu diantaranya ada 3 judul buntek. Nah, 3 judul buntek ini punya kelebihan masing-masing. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan, dan itu biasa. Gak ada yang namanya itu kemudian benda itu sempurna, itu gak ada. Walaupun itu khodamnya sangat hebat, sangat kuat, sangat handal, tetap ada kekurangan. Ini satu pasang, ini satu judul. Ada ini satu judul, ini satu judul. Cuma ini masing-masing itu berbeda fungsi. Kol buntek ini saya dapat dari pantai selatan, daripada Kampang, di daerah Bantur Malang Selatan. Kalau kol buntek yang besar ini itu gunanya untuk pagar gaib lah, pagar gaib, bisa ditaruh di dalam rumah atau di dalam toko atau di dalam usaha-usaha yang lain, agar tidak terganggu dari gangguan-gangguan makhluk gaib yang yang buruk atau yang iri lah dengan usaha. Nah, apakah bisa ini digunakan untuk penangkal santet? Bisa. Semisal ditaruh di dalam rumah, itu nanti bisa, rumahnya itu akan terlindungi dari serangan jin-jin yang jahat, kayak gitu. Misalkan dalam toko juga bisa, karena toko atau warung sekarang itu kan banyak persaingan, ada saling serang, saling mengantam, tapi dengan cara lewat gaib, adu dukun, kadangkala adu kiai. Si jine bawa kiai, yang satunya bawa kiai ini si A, yang satunya bawa kiai si B, yang satunya bawa kiai si C. Karena yang satunya warung, yang satunya itu si A itu kurang laku, akhirnya dia merasa menduga-duga, wah mungkin warungnya si B dan si C itu yang menyebabkan warung saya itu sepi, nggak laku-laku. Akhirnya dia cari lagi, cari kiai lagi, cari dukun lagi, agar jualannya laris. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah peperangan gaib, pertengkaran gaib antara jin yang satu dengan jin yang lain. Dan itu sudah biasa di dunia perdagangan, dunia warung, dunia bisnis, dunia toko, itu sudah biasa persaingan seperti itu. Maka antisipasinya adalah ketika orang itu nggak punya wiritan, nggak punya amalan yang istiqomah, ya benda-benda seperti ini, benda-benda yang dihuni jin-jin seperti ini, yang memang dia itu spesialis keahliannya bisa melindungi, bisa membackingi dari serangan-serangan jahat, serangan-serangan buruk. Kalau ini kalian utamanya itu memang untuk sikap, untuk pagar gaib lah, kayak gitu. Terus kemudian yang ini itu untuk mendeteksi sumber air. Oh, jadi yang ini untuk mendeteksi sumber air. cocok buat sumur berarti Pak ya? Ya, semisal di sebuah daerah atau desa itu
sulit untuk mencari air, sulit sumber airnya, maka nanti dengan perantara pakai kul buntek ini, itu dia akan bisa menunjukkan di mana letak sumber air itu berada. Jadi ketiganya ini beda-beda. Ini untuk paling utama itu untuk sigap, sedangkan yang ini keahliannya yang utama itu untuk mencari sumber air. Dan yang satunya ini, yang satu judul yang agak kecil ini itu bisa untuk apa? Pertanian, peternakan itu bisa. Merawat hewan lah bisa. Bertani juga bisa. Bisa. Ini segala macam hewan, segala macam pertanian. Segala macam bisa. Yang penting ini nggak ternak bajul, buaya, iya. atau ternak macan itu nggak bisa. Berbahaya itu. Bahaya itu. Nanti bisa dimakan sendiri nanti. Tiga benda ini walaupun sama-sama kul buntek, tapi punya kelebihan masing-masing. Nah, misalkan ini ya untuk cari sumber air, apakah ini juga bisa digunakan untuk sikap? Bisa, tapi dia lebih utamanya keadaannya itu mencari sumber air. Nah, semisal ini kalian utama adalah di dunia peternakan, apakah bisa digunakan untuk sikap atau untuk yang lain? Bisa. Jadi levelnya kul buntek itu terkadang selevel mustika merah delima, tapi tetap masih di bawah mustika merah delima. Dari segi kekuatan, dari segi apapun itu masih di bawah mustika merah delima. Nah, ada juga mustika kul buntek kayak gini itu bahkan anti silet, anti peluru. Nah, bisa jadi dia walaupun punya kelebihan sigap bisa dites anti silet, bisa, mungkin juga anti peluru juga bisa. Tinggal nanti siapa yang mengetes. Karena kan kalau ngetes kan itu dialog dulu dengan kodam yang ada di dalam mustika ini. Merawatnya ya kayak gini, cukup kasih kembang atau kasih minyak. Oh, minyak juga bisa, Pak? Bisa, atau diberi bakaran dupa atau menyan atau candu bisa. Pokoknya ini sembarang apa itu segala macam apa, dikasih bunga oke, dikasih minyak oke, dikasih bakaran juga oke. Yang penting harum. Dia itu pemakan segala ini, demit gerangsang segini, pemakan segala. Tapi ini harus dibawa terus, Pak? Juga harus dibawa. Ditaruh di dalam rumah, atau misalkan punya usaha toko ya ditaruh di dalam toko. Misalkan punya usaha warung ya ditaruh di warung, itu kayak gitu. Berarti kalau pertanian di rumah aja nggak apa-apa, Pak? Kalau pertanian ya enggak lah, itu nanti ini ditaruh di tengah-tengah sawah, dipendem atau ditanam di tengah-tengah sawah, biar apa, enggak terlalu banyak hama, enggak mudah terserang penyakit kayak gitu. Terus apa itu tanamannya bisa subur, menghasilkan melimpah, tapi semuanya ini ada syarat. Tetap harus dibarengi dengan usaha. Iya, dengan usaha. Nggak boleh terus kemudiannya diam, terus tiba-tiba itu tanamannya bisa bagus-bagus sendiri, hasilnya melimpah, ya nggak mungkin lah. Pantangannya juga sama, pantangannya yaitu jangan sampai melakukan
hal-hal yang dilanggar oleh agama. agama. Jadi kalau agama melarang apa kayak itu nggak boleh. Kalau dilanggar, orang yang membawa mustika ini, mustikanya nanti akan hilang. Dia akan lari dengan sendirinya. Kalau barangnya nggak hilang, ya bisa jadi kodamnya yang lari. Kayak gitu. Apakah cukup sampai Cukup. di sini? Cukup. Ya, saya tutup. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.